Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa-siswi kelas 10 yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi qawaid bab ketiga semester 1 atau semester ganjil untuk kelas 10, yakni mengenai pembagian kalimat isim menjadi 3 bagian: mufrad, musanna, dan jamak. Jadi kalimat isim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad atau disebut dengan tunggal. Yang kedua musanna atau 2 atau ganda. Kemudian jamak yaitu lebih dari 2 atau disebut dengan plural atau 3 ke atas ya. Untuk pertama pembahasan tentang mufrad. Mufrad terbagi menjadi 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar artinya laki-laki atau male, sedangkan muannas female atau perempuan. Contoh daripada mufrad mudzakkar adalah lafaz thalibun. Thalibun artinya murid laki-laki 1. Sedangkan untuk mufrad muannas atau tunggal untuk perempuan, contohnya adalah thalibatun. Di sini ditandai dengan tak marbutah. Jadi mufrad contohnya thalibun untuk mudzakkar dan thalibatun untuk muannas. Kemudian kalimat isim yang berupa musanna atau tasniyah, ganda ya, atau 2 berarti 2, itu ditandai ada kalanya dengan alif dan nun akhirnya berupa alif dan nun atau ya dan nun. Untuk alif dan nun itu ketika tingkah rofa, seperti contoh atau libani. Thalibun ketika dijadikan musanna atau dijadikan tasniyah, maka ditambahi alif dan nun di akhirnya menjadi atau libani. Thalibun, thalibani. Sedangkan ketika tingkah nasab dan jer, maka ditandai ditambahi akhirnya dengan ya dan nun. Contohnya thalibun menjadi at-thalibaini. Kalau rafa at-thalibani, kalau nasab dan jer at-thalibaini, ya dan nun ya. Kita lanjut untuk pembahasan tentang jamak. Jamak itu 3 atau lebih dan tanpa batas ya. Itu disebut dengan jamak. Jamak di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu pengertiannya lafaz yang menunjukkan arti laki-laki banyak dan tidak berubah dari mufradnya. Jadi jamak mudzakkar salim itu tidak berubah dari segi mufradnya, tingkah mufradnya. Hanya saja tandanya atau tanda daripada jamak mudzakkar salim ini tinggal memberi wawu dan nun ketika rofa dan ya dan nun ketika nasab atau jer. Contoh untuk yang tingkah rofa atau libuna, thalibun ditambahi wawu dan nun menjadi atau libuna. Sedangkan ketika nasab dan jer, ya dan nun tambah ya dan nun akhirnya menjadi atau libina. Thalibun menjadi atau libina. Seperti contoh at-thalibuna fil fasli mahiruna. Para murid laki-laki di kelas mereka pandai-pandai. Itu ketika rofa. Contohnya ketika nasab, ra'aitu at-thalibina fil fasli. Saya melihat beberapa murid laki-laki di kelas. Kalau jer contohnya marartu bit-thalibina. Saya berjalan bertemu dengan para murid. Nah, sedangkan untuk membedakan antara tambahan ya dan nun ketika jamak mudzakkar salim dan ya dan nun ketika musanna, tandanya adalah dari nunnya. Kalau musanna atau tasniyah atau ganda ya, itu ya dan nunnya adalah nunnya ini diharokati kasroh atau libaini. Sedangkan kalau jamak mudzakkar salim, nunnya di fathah atau libina.
Ini tanda yang membedakan antara tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Ada yang mengatakan sebelum ya, yaitu kalau musanna itu sebelum ya diharokati fathah atau libaini, sedangkan kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya diharokati kasroh atau libina, para murid laki-laki. Kalau atau libaini, 2 orang murid laki-laki. Kemudian pembahasan jamak yang kedua yaitu jamak muannats salim. Pengertiannya yaitu kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Jamak itu banyak, muannats itu artinya perempuan, berarti kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Salim, maksudnya salim itu selamat dari perubahan atau tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya ditambahi alif dan ta di akhirnya, tidak mengalami perubahan dari segi mufradnya. Contoh lafadz muslimatun, ini kan mufradnya muslimun atau muslimatun ketika muannats, sedangkan kalau dijamakkan ya menjadi dijamakkan muannats salim menjadi muslimatun, tinggal nambahi alif dan ta di akhirnya. Nah, untuk rofa, tingkah rofanya itu dialamati dengan dhammah, sedangkan ketika nasab dan jar dialamati dengan kasroh. Muslimatun dhammah, muslimatin nasab dan jar. Contohnya kalau rofa, al muslimatu mahiratun, misalkan para muslim perempuan itu mereka pandai-pandai. Ra'aitu al-muslimati, saya melihat orang-orang muslim perempuan. Marartu bil muslimati, saya bertemu dengan orang-orang muslim perempuan. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir terbagi menjadi 2. Jamak taksir untuk pengertiannya sendiri, jamak taksir itu lafaz yang menunjukkan arti banyak, yaitu 3 atau lebih, dan berubah dari segi mufradnya. Taksir itu masdar dari lafaz kassara yukassiru taksir. Maksud daripada jamak taksir yaitu kalimat yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari segi mufradnya. Kalau arti daripada kassara yukassiru taksiran itu artinya memecah-mecah. Berarti maksudnya kalau taksir itu jamak yang menunjukkan arti banyak dan berubah sangat banyak. Perubahannya itu banyak sekali ya, perubahan dari segi mufradnya itu banyak, dari segi harokat maupun dari segi kalimat hurufnya ya, harokat maupun hurufnya itu banyak sekali yang berubah. Dan ini terbagi menjadi 2, ghairu akil, yaitu yang tidak berakal, seperti halnya pulpen, benda-benda apapun itu kan ghairu akil ya, tidak berakal. Contohnya kolamun. Nah, lafadz kolamun itu jamak taksirnya adalah aklamun. Ini menunjukkan arti banyak. Aklamun itu berarti pulpen yang banyak. Nah, disebut taksir itu karena perubahan dari mufradnya itu sangat banyak. Yang asalnya kolamun itu kan ada 3 huruf, kemudian menjadi aklamun, hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada tambahannya hamzah, ada tambahannya alif, kemudian harokatnya juga berubah, qaf yang asalnya di fathah menjadi disukun, ya kan. Nah, ini perubahan yang sangat banyak ini maka disebut taksir, seolah-olah aklamun ini adalah terpecah-pecah dari lafadz kolamun, maka disebut jamak taksir. Nah, ini kolamun jamaknya adalah lafadz aklamun. Kalau kolamun itu 1 pulpen, kalau 2 pulpen tinggal menambahi alif dan nun atau ya dan nun, kolamani atau kolamaini. Sedangkan kalau jamaknya adalah aklamun, beberapa pulpen. Kemudian untuk yang akil itu artinya berakal, yaitu contoh manusia ya, maka disebut akil, orang yang berakal. Contoh tolibun. Nah, tolibun ini artinya murid laki-laki 1. Sedangkan kalau jamak taksirnya disebut tulabun. Nah, lafadz tolibun ini bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, bisa juga jamak taksir. Sedangkan untuk yang jamak taksirnya adalah lafadz tolibun menjadi tulabun.
Ini adalah jamak taksir dari lafadz talibun. Baik, demikian pembahasan untuk kalimat isim terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang paham, silakan kalian komen di YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.